Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di majelis ilmu ini bersama-sama mencoba untuk mempelajari kitab kita, pedoman kita, Al-Quranul Karim. Walaupun kita semua di sini adalah sudah ustadz dan ustadzah semua, sehingga nama di sini adalah nama belajar bersama. Mukadimah yang ingin saya berikan untuk pelajaran ataupun materi kita di materi tafsir ini adalah yang pertama, bahwa Al-Quran ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Toha ayat yang ke 106 ya. Toha yang 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qur'anan, dan Al-Qur'an ini kami turunkan faraqnahu secara terpisah-pisah atau secara berangsur-angsur alan nas kepada Nabi Muhammad untuk dibacakan kepada manusia. Ala muktin, perlahan-lahan. Wa nazzalnahu, dan kami betul-betul turunkan Al-Quran ini tanzila, secara bertahap. Dari ayat ini ingin saya peringatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada teman-teman semua hakikat, metode, dan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan di langit pertama ini secara 30 juz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini bihasbil hawadis, sesuai dengan kejadian-kejadian untuk mengiringi perjalanan dakwah tauhid yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tersebutkan di dalam tafsir fi Dilalil Quran yang dikarang oleh beliau Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau misalnya Al-Quran ini ya, itu tidak dipelajari sesuai dengan metodenya, Al-Quran ini tidak dibuat perjalanannya
sesuai dengan perjalanan generasi pertama, maka akan senantiasa ada jarak antara kita dengan Al-Quran walaupun kita sudah hafal 30 juz. Ini yang beliau tekankan di muqaddimah tafsirnya. Akan ada jarak antara kita dengan Al-Quran ketika Al-Quran ini dipahami dan diterapkan, selain bagaimana generasi pertama menangkap, menjalani dan menerapkan Al-Quran ini. Maka oleh karena itu teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasannya di sana panjang sampai beliau membandingkan antara, ya, timbul pertanyaan kenapa hari ini jumlah muhafidz muhafidot atau jumlah khirij min ma'had tahfidz, jumlah hafidz dan hafidot ini sangat banyak sekali, tetapi kenapa Islam kok tidak maju-maju? Dari situ juga dikasih jawaban, ternyata yang beda adalah metode pembelajarannya. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum belajar Al-Quran karena mereka ingin hidup dengan Al-Quran sebagai manhaj hidup. Sementara hari ini, ya, banyak terbawa dengan menjadi hafid, sementara tidak memahami eksistensi makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dihafal oleh para penghafal Al-Quran. Maka oleh karena itu, ya, ayat ini di surat Toha ayat 106 ini menjadi pelajaran bagi kita dan juga khususnya bagi kita sebagai seorang mu'alim untuk memahami hakikat daripada Al-Quran ini, sehingga kita di samping mempelajari secara ilmunya, kita mencoba untuk mengamalkan dan menjadikan Al-Quran ini sebagai manhaj dan jalan hidup. Harusnya memang perjalanan dakwah ini di sisi kita ada ulama-ulama yang kemudian menempatkan suatu ayat pada persoalan hidup yang sedang kita hadapi, atau perjalanan dakwah yang sedang kita bangun ini, itu digiring atau dikomandoi oleh para ulama yang faham betul terhadap ayat-ayat tersebut, sehingga rasa perjuangan kita itu terasa sejuk sekali dan kita perasaan bahwa kita hidup dengan Al-Quran ini betul-betul sangat terasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam awal surat Al-Baqarah dan juga ayat-ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, di sana khususnya yang mukhtasar itu, yang tafsir Misbahul Munir, ya, mukhtasar Ibnu Katsir, itu di sana dikasih topik dengan judul Ikhtisasul hidayah lil muttaqin. Pengkhususan petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Artinya apa? Artinya bahwa Al-Quran ini tidak akan mungkin dipahami dan tidak akan mungkin diterima kecuali orang-orang yang hatinya sudah siap dipenuhi dengan ketakwaan. Makanya di buku itu? Bukan taklim, yang di bawah Sadawud itu. Ta'dhimul ilm, di sana ada topik tadhirul wi'a, tadhiru wi'ail ilmi, membersihkan dulu wadahnya ilmu. Karena apa? Karena sifat daripada Al-Quran ini adalah dia tidak akan mau masuk kepada sebuah hati yang hati itu tidak dipenuhi dengan
ketakwaan. Maka di ayat yang banyak sekali disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kemudian di ayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan. Furqan itu ada pada jiwa yang bertakwa. Apalagi pada zaman saat ini di mana ikhtilafat itu hampir sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustaz Sofi, ma min mas'alati fikhin illa wa fihi khilaf. Tidak ada masalah fikih kecuali di dalamnya mesti ada perbedaan pendapat. Apalagi subhanallah kalau saya dengarkan dari syekh ini, dari syekh ini, dari syekh ini, setiap syekh itu berbeda pendapat. Dan mereka mengatakan rojih indahum, jami'an rojih indahum. Nah, ini yang menjadikan kita mendapatkan taufik, bisa betul-betul ngepasi apa yang diingini oleh Allah, sebuah kebenaran itu adalah sebuah jiwa ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Makanya setelah dzalikal kitabul la raiba fih, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan ayat hudan lil muttaqin. Nah, ini dua pedoman yang harus kita betul-betul pedomi agar supaya kita nanti perjalanannya mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk bisa menghatamkan satu Al-Qur'an, entah sampai kapan, tapi mudah-mudahan ya kita baca secara cepat supaya bisa banyak mengambil faidah daripada kitab ini. Tetapi sekali lagi tadi ya saya ingatkan bahwa yang pertama kita pelajari Al-Qur'an ini karena kita ingin hidup dengan Al-Qur'an. Kita ingin menjadi generasi dan membentuk generasi sebagai estafet daripada perjuangan yang dulu pernah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi yang fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wa huwa wasi'un 'alim. Baik, kita mulai ya tafsir surat Al-Fatihah wa hiya makiyah. Siapa yang mau baca ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa huwa Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ay attabi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala li'anna lafdha ismin mufradun mudhafun faya'ummu jami'al asma'il husna. Allahu huwal ma'luhul ma'budu al-mustahiqqu li'ifradihi bil ibadati lima tasafa bihi min sifatil uluhiyyati wa hiya sifatul kamal. Ar-Rahmanur Rahim atau Ar-Rahmanur Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'ah al-'azimati allati wasi'at kulla syai'in wa 'ammat kulla hayyin
wa katabaha lil muttaqina al mutbi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa haula'i lahumur rahmatul mutlaqatu wa man adahum falahum nasibun minha. Yaitu aku memulai dengan seluruh nama-nama Allah Ta'ala, karena sesungguhnya lafaz ismun itu adalah mufrad mudhaf, maka mencakup seluruh nama-nama Allah yang paling baik. Allahu adalah al-ma'luhu, yang disembah, al-ma'budu yang diibadahi, al-mustahiqu yang berhak, li'ifradihi pada satu-satunya, bil ibadati untuk diibadahi, lima tasofa bihi min sifatil uluhiyati, karena Allah itu tersifati dengan sifat-sifat uluhiyah, dan sifat-sifat uluhiyah itu adalah sifat-sifat yang sempurna. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama atau dua isim yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki rahmat yang luas, yang besar, yang meliputi seluruh segala sesuatu dan meliputi segala yang hidup. Dan Allah menetapkannya atau menuliskannya untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan rasulnya. Maka mereka mendapatkan rahmat secara mutlak, dan orang-orang selain mereka, maka mereka mendapatkan sebagian dari rahmat itu. Saya tambah sedikit ya. Wa alam anna minal qawaid al-muttafaq 'alaiha, dan ketahuilah bahwasanya dari kaidah-kaidah yang tersepakati di atasnya baina salafil ummati wa a'immatiha, antara salaful ummah, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para imam-imamnya, al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat, beriman kepada asma-asma dan sifat-sifat Allah serta hukum-hukum daripada beriman kepada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fayu'minuna matalan, seperti misalnya beriman bi annahu rahman rahim, rahmanu rahimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha ar-rahman maha ar-rahim, dzur rahmah allati ittasafa biha, Allah memiliki sifat rahmah yang tersifati dengan sifat tersebut, al-muta'alliqati bil marhum, yang terkait dengan sesuatu yang disayangi atau dirahmati. Fani'am kulluha atarun min atari rahmati, maka seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini maupun di langit adalah merupakan efek atau dampak atau bekas dari bekas-bekas rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha fi sairil asma. Nah, itu juga berlaku kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqal fil alim, misalnya contoh dikatakan dalam salah satu nama Allah yaitu al-alim, innahu alimun du ilmin, bahwa Allah itu maha mengetahui, yang memiliki ilmu, ya'lamu bihi, yang dengan ilmunya itu Allah mengetahui kulla syai'in, segala sesuatu. Qadirun, di antara nama Allah adalah Qadir, dzu qudratin, punya kemampuan atau kekuasaan, yaqdiru ala kulli syai'in, yang mampu atau berkuasa atas segala sesuatu. Baik, semuanya mafhum? Ada yang ditanyakan? Baik, sedikit evaluasi sebelum kita bahas tafsirnya, mukadimah daripada surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah ini adalah turun di kota Makkah, maka surat Al-Fatihah ini dinamakan
makiyah. Wa hiya a'dhamu suwarin fil Qur'an. Dia adalah surat paling agung di dalam Al-Qur'an. Bahkan ya kitab samawi itu semuanya intinya terkumpul di dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an intinya terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Karena semua baik akidah, syariah, dan semuanya itu terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Contohnya akidah baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifat semuanya ada. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin adalah tauhid apa? Rububiyah ada, kemudian asma dan sifat ada. Alhamdulillahi rabbil alamin, dikandung rabbil alamin juga masuk di dalamnya uluhiyah, karena Rabb atau kalimat Allah sendiri itu sudah mengandung makna maklum dari kata-kata aliha ya'lahu ilahan maklum, mengandung tauhid uluhiyah yang berhak untuk disembah ataupun diibadahi. Apalagi nanti sudah masuk iya karena butuh, itu langsung secara langsung masuk tauhid uluhiyah wa iya kanas ta'in. Ihdinas siratal mustaqim masuk syariat, bahwa kita meminta sebuah syariat, sebuah tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan tentang dua kelompok yang sesat yang diwakili oleh dua sifat bagi seluruh manusia juga terdapat di situ, yang itu juga mengandung sebuah kisah-kisah kelompok tersebut. Kelompok tersebut antara adalah orang yang sudah paham dan mengetahui tetapi tidak mau mengamalkannya, yang disebut sebagai al-maghdub alaihim, atau kelompok yang kedua yang mereka beribadah kepada Allah tetapi ibadahnya tidak menggunakan ilmu, dan itu mencakup semua Al-Qur'an, karena isi daripada Al-Qur'an itu adalah antara akidah ataupun tauhid dan penjelasannya. Yang kedua adalah kisah-kisah untuk ibar ataupun ibrah. Yang ketiga adalah tentang syariat, penjelasan tentang ahkam ataupun hukum-hukum. Makanya di sini kenapa Al-Ikhlas itu dikatakan sepertiga, ya, sepertiga daripada Al-Qur'an, karena dia mencakup mengambil satu, yaitu dari awal sampai akhir berbicara tentang masalah tauhid. Nah, ini tentang kandungan daripada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini ya, di surat apa itu yang tersebut Masani itu? Sab'atul Masani ya. Dikatakan oleh para ulama dia ini disebut sebagai Sab'atul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Masani itu dari kata-kata isnain, masna, 2 ya. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat para ulama ya tentang makna sab'ul masani ya. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa sab'ul masani, yang disebut sab'ul masani itu adalah surat-surat panjang dalam Al-Qur'an, dari surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal sama At-Taubah. Al-Anfal sama At-Taubah ini dimasukkan 2 karena dia hanya satu surat ya, menurut pendapat yang rojih antara Al-Anfal dan surat At-Taubah ini satu surat. Makanya di sana tidak tertera atau tertulis basmalah. Nah, sab'ul masani yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ke-7 surat panjang, karena 7 surat panjang
ini terdapat pengulangan kalimat-kalimat dan hukum-hukum. Yang kedua adalah bahwa di dalam tujuh surat yang panjang ini itu mewakili seluruh Al-Quran, dan selebihnya itu banyak pengulangan. Makanya dulu di Solo sampai mentargetkan kalau misalnya untuk pembekalan modal daripada anak untuk masuk Ma'had Ali itu dilihat kalau hafalannya minimal 10 juz dari depan, karena belakangnya itu sudah bersifat masani, banyak pengulangan yang terjadi. Sehingga kalau misalnya Al-Iman itu targetnya kok 10 juz, ya lebih baik dari juz pertama sampai terakhir nanti dicalonkan ahli fikih, ahli akidah. Dari surat panjang ini sudah mewakili untuk cukup dibuat dalil yang akan dibuat istimbat di dalam atau yang lain. Tetapi pendapat maksud dengan sab'ul matani adalah Al-Fatihah ini, walaupun di dalamnya terjadi perbedaan pendapat kenapa surat Al-Fatihah ini disebut sebagai sab'ul matani, ya. Pendapat yang pertama, yang dimaksud sab'ul matani surat Al-Fatihah ini karena surat Al-Fatihah ini 7 ayat yang selalu diulang-ulang di dalam sholat, ya. Dan sholat tidak akan sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Para ulama sepakat, ya, kalau misalnya orang sholat membaca dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas sampai habis dan tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya enggak sah. Tetapi kalau baca Al-Fatihah sampai waladhdallin dan tidak membaca yang lainnya, sholatnya tetap sah. Ini dikatakan oleh Syekh Singkiti bahwa Al-Fatihah bisa mewakili satu Al-Quran, tetapi satu Al-Quran tidak bisa mewakili Al-Fatihah. Nah, ini kemudian disebut sebagai sab'ul matani. Yang kedua, bahwa Al-Fatihah ini disebut sebagai sab'ul matani itu karena terulangnya kalimat-kalimat di dalam surat Al-Fatihah ini. Bismillahirrahmanirrahim memiliki eksistensi yang sama, ya, yaitu makna apa? Makna rahmah. Dikatakan masani yang kedua di sini Ar-Rahman Ar-Rahim bagi yang berpendapat bahwa basmalah itu termasuk satu dari ayat atau surat Al-Fatihah, maka di sini terulang Ar-Rahman Ar-Rahim, pada kalimat ayat yang ketiga terulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian selanjutnya ada kalimat iyyaka, terulang lagi dengan kalimat wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kalimat lagi ihdinas sirat, as-sirat terulang 2 kali, as-siratal mustaqim, yang kedua adalah sirat lagi. Karena ini kemudian Al-Fatihah itu disebut sebagai sab'u al-matani, 7 ayat yang di dalamnya banyak kata-kata yang terulang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa bismillah itu ada perbedaan pendapat apakah dia masuk daripada salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah atau tidak, ya. Pendapat yang rajih yang dikatakan oleh Syekh Singkiti adalah bahwa basmalah itu bukan merupakan surat Al-Fatihah, dengan dalil hadis yang menjadi jawabannya Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam sholat mengucapkan
alhamdulillahirabbil alamin dalam hadis wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi wa idza qala arrahman arrahim atna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi. Itu kan ada hadisnya. Dalil itu ya, basmalah tidak termasuk ayat daripada apa? Al-Fatihah dengan dalil itu. Kenapa? Karena di dalil itu ada jawaban Allah mulainya baru dari kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin, sementara tidak ada jawaban ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa ayat yang pertama itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam hadis qudsinya itu tadi, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Saya bagi salat itu dua bagian antara aku dan hambaku. Disebut salat di sini, surat Al-Fatihah disebut salat di sini karena memang inti daripada salat itu ada pada surat Al-Fatihah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, baru Allah menjawab hamadani abdi. Ini dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahwa basmalah itu bukan merupakan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau juga menyebutkan hitungan-hitungan, cuman waktu saya dengarkan hitungan-hitungannya itu nomor itu saya sudah bingung. Itu disebutkan oleh para ulama bahwa jumlah bismillah dalam Al-Qur'an dan kalimat Allah dalam Al-Qur'an itu ada sekian ratus atau sekian ribu, berapa dijumlah dengan ini sampai basmalahnya ketemu begini. Itu menunjukkan ketidakmungkinan bahwa basmalah ini masuk dalam surat Al-Fatihah. Tetapi ya tidak dipungkiri bahwa terjadi perbedaan pendapat para ulama, sampai Syekh Utsaimin mengatakan bahwa yang berpendapat bahwa Al-Basmalah itu merupakan salah satu daripada surat Al-Fatihah itu bukan. Yang berpendapat bahwa kalau alhamdulillahirabbil alamin itu ayat yang pertama, maka ayat yang keenamnya itu ada pada Naam siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat yang keenam. Baru yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu bagi yang berpendapat pendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk dalam surat Al-Fatihah. Nah, untuk dipakai dalam sholat, bagi yang berpendapat wajib, bagi yang berpendapat bahwa basmalah itu termasuk salah satu daripada ayat surat Al-Fatihah, maka wajib untuk dibaca sebagaimana ayat yang lainnya. Kalau enggak, maka tidak sah sesuai dengan keyakinannya bahwa itu adalah satu daripada ayat surat Al-Fatihah. Wa atana ala wa bisifatil kamal. Atana di sini ya walaupun ketika Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi itu berfirman ketika alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan hamadani. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, Allah ganti atna alayya abdi. Apa bedanya? Hamadani abdi sama atna alayya abdi. Bedanya ya kalau
Atana itu pecahan daripada kata-kata itnain. Atna itu pecahan daripada kata-kata itnain, itnani, ya, termasuk tadi juga al-matani, ya. Sehingga ketika kita terjemahkan hamidani abdi, hambaku memujiku, kemudian selanjutnya adalah ar-Rahman ar-Rahim, atna alaya abdi, Allah mengatakan hambaku kembali memujiku sembari membanggakan hambanya. Nah, di sini Syekh As-Sa'di memakai alhamdulillah huwa atana ala wa bi sifatil kamal, karena salah satu sebabnya adalah tidak ada zat yang paling banyak diulang-ulang untuk dipuji melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada kalimat yang terputus dari muka bumi ini kecuali yang tidak terputus kecuali kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beliau memakai atana ala wa bi sifatil kamal bi af'alihi daira bainal fadli wal adli, dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dari seluruh sisi, perbuatan-perbuatannya juga, karena af'alullah itu antara adlihi atau antara fadlihi wa rahmatihi. Tidak ada dari sifat-sifat ataupun af'al Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat mendolimi hambanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, dan namanya ilah itu tidak akan mungkin dalam dirinya itu terdapat sifat kekurangan. Sementara az-zulmu adalah merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat kurang. Maka ya, falahul hamdul kamil bijami'il wujuh. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki pujian, berhak kita puji, ya, dengan pujian yang sempurna dari seluruh penjuru. Kata Syekh A'id Al-Qarni bahwa di sini merupakan dalil dan juga pelajaran, namanya seorang mukmin ketika memahami makna alhamdulillahirabbil alamin ini tidak ada kesedihan bagi dirinya yang perlu untuk diratapi, karena tidak ada dari seluruh lini kehidupan itu luput dari tadbirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering Pak Husain menyampaikan, wong nek mari salat duwe masalah langsung mari. Lagi ngomong, lagi mengucapkan, baru mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ketika dianya memahami falahul hamdul kamil bijami'il wujuh, maka seluruh masalahnya selesai. Mau marah, mau muji kok marah? Apa yang mau dimarahi? Mau meratapi, apa yang mau diratapi? Yang menentukan adalah Allah. Sementara Al-Fatihah kita mengajarkan alhamdulillah rabbil alamin. Insya Allah habis ini Ustazah Al-Iman enggak ada yang sedih, semuanya bahagia terus. Kenapa? Dan nggak ada yang mengketek-mengketekan ngurus anak, nggak ada yang mengketek, kemudian nggak ada yang omeng-omengan, nggak ada yang iri-irian, jarang. Kenapa? Falahul hamdu al kamil bijami'il
bi jami'il wujuh. Rabbil alamin ini juga ya Allah Subhanahu wa taala yurabbi al alamin jami'il alamin. Di sini al alamin itu pakai jamak apa Ustaz? Baca. Jamul kilah ya. Iya, tapi juga disebut sebagai jamul kilah. Jamak yang sedikit. Kalau ada jamul kasroh dari alamin itu adalah al-awalim. Ini namanya jamul kasroh. Kalau jamul kilahnya nah ini kalau mirabnya mulhaq di jamil mudzakkar salim. Jamul kasroh maksudnya kalau al-awalim ya itu menunjukkan bahwa alam semesta ini panjang banyak sekali. Kalau alamin itu banyak tapi enggak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini pakai jamu apa? Jamul kilah. Kira-kira alam semesta ini sedikit atau banyak? Sedikit di sisi Allah. Nah, itu faedahnya kenapa Allah memakai alamin. Ya. Memakai jamul kilah karena alam semesta dengan kebesaran dan banyaknya yang sampai hari ini ilmu pengetahuan nggak bisa menghitungnya dan nggak bisa mendeteksinya, walaupun segitu banyak itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tidak memakai alhamdulillahirabbil awalim, enggak, karena alam ini terlalu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala.